Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu MK Perencanaan Pendidikan, Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang telah saya buat yang berjudul Model Perencanaan Pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan awal kita, yaitu tentang hakikat model perencanaan pendidikan. Apa itu model perencanaan pendidikan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Hutomo menerjemahkan model sebagai contoh, pola ajuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Sedangkan perencanaan atau planning menurut Newman dalam Manulang, yaitu perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Lewis Allen mengatakan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan model perencanaan pendidikan itu adalah sebagai pola atau contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Nah, selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu ada macam-macam model perencanaan pendidikan. Macam-macam model perencanaan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perencanaan komprehensif. Yang kedua, ada model target setting, yang ketiga ada model pembiayaan dan efektivitas biaya, dan yang terakhir ada model PPBS. Oke, tadi yang pertama ada model perencanaan komprehensif. Nah, model ini itu digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang ada dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu juga, model komprehensif ini berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Yang kedua, ada model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Sebelumnya, kita harus mengenal tentang persiapan model target setting. Yang pertama yaitu model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Yang kedua yaitu model untuk memproyeksikan jumlah siswa terdaftar di sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Oke, next yang ketiga ada model pembiayaan dan efektivitas biaya. Nah, model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomi. Dengan model ini juga dapat diketahui bahwa proyek yang paling fleksibel dan yang paling memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang lainnya akan menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini juga dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu. Yang keempat itu ada model PPBS. Model PPBS ini biasa disebut Planning, Programming, dan Budgeting System, yang bermakna bahwa perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan dari satu sama lainnya. PPBS ini merupakan suatu proses yang komprehensif untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Menurut Kas Rosenzweig pada tahun 1979, beliau mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai,
menemukan besarnya biaya dan alternatif, dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan menurut Harry Hartley pada tahun 1969, beliau mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya. Jadi, berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPBS merupakan pendekatan yang sistematik. Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman tentang konsep dan teori sistem. Dan PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif yang menerapkannya hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif. Nah, untuk memahami PPBS secara menyeluruh, maka kita perlu memperhatikan sifat-sifat esensial dari sistem PPBS tersebut. Esensi dari PPBS tersebut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik langsung ataupun tidak langsung. Biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang. Yang keempat, memberikan gambaran tentang efektivitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan. Nah, membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kita ke pembahasan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Jenis-jenis perencanaan pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jenis perencanaan berdasarkan waktu, yang kedua jenis perencanaan berdasarkan luas wilayah, dan yang ketiga jenis perencanaan berdasarkan luas jangkauan. Yang pertama itu perencanaan berdasarkan segi waktu. Nah, dari segi waktu itu perencanaan dapat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Yang termasuk dalam perencanaan jangka panjang adalah rentang waktu 10 sampai 30 tahun. Perencanaan jangka panjang ini bersifat umum dan belum terperinci. Yang kedua itu perencanaan jangka menengah. Jangka menengah itu biasanya mempunyai waktu antara 5 sampai 10 tahun. Yang ketiga itu perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang mempunyai jangka waktu antar 1 tahun sampai 5 tahun. Dan dapat dilihat dari segi sifatnya, perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu pertama, perencanaan kuantitatif. Yang termasuk perencanaan kuantitatif adalah semua target dan sasaran dinyatakan dengan angka-angka. Dan yang kedua, yaitu perencanaan kualitatif, adalah perencanaan yang ingin dicapai dinyatakan secara kualitas. Selanjutnya yaitu ada perencanaan dari segi luas wilayah. Nah, perencanaan pendidikan dipandang dari segi luas wilayah itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama perencanaan lokal. Perencanaan lokal itu disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang di daerah dengan sifat yang terbatas. Yang kedua, perencanaan regional. Nah, perencanaan regional itu perencanaan yang ditetapkan di tingkat provinsi. Yang ketiga, perencanaan nasional. Perencanaan nasional ini perencanaan di suatu negara dan didasarkan untuk perencanaan lokal dan regional. Yang keempat, yaitu perencanaan internasional.
Perencanaan internasional itu perencanaan oleh beberapa negara yang melewati batas-batas suatu negara yang dilaksanakan untuk melalui dari negara-negara tersebut. Selanjutnya itu dari segi luas jangkauan. Nah, dari segi luas jangkauan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perencanaan makro. Nah, perencanaan makro itu perencanaan yang bersifat universal, menyeluruh, dan meluas. Yang kedua, perencanaan mikro. Perencanaan mikro itu perencanaan yang ditetapkan dan disusun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu. Dan yang terakhir ada dari segi prioritas. Nah, dari segi prioritas ini, pembuatan perencanaannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan sentralisasi. Perencanaan sentralisasi yaitu perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu negara. Yang kedua, ada perencanaan desentralisasi, yaitu perencanaan yang disusun oleh masing-masing wilayah. Dan yang ketiga, ada perencanaan dekonsentrasi, yaitu perencanaan gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Jadi, dapat disimpulkan dari video pembelajaran tersebut bahwa model perencanaan dalam lingkup pendidikan diartikan sebagai pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum, serta berbagai macam perencanaan pendidikan seperti perencanaan komprehensif, perencanaan target setting, perencanaan pembiayaan dan efektivitas biaya, dan model PPBS. Dan mencakup tentang jenis-jenis perencanaan berdasarkan waktu, luas wilayah, dan luas jangkauan.